Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Bina Inte Askia Bapak Haji Muhammad Bapak Kiai Haji Mutakin SPDI MM. Yang terhormat para jajaran guru-guru SMP IT Bina Askia dan para jajaran guru Pondok Pesantren Nurul Hidayah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Tak lupa yang saya banggakan para santriawan dan santriawati serta para siswa dan siswi SMP IT Bina Askia yang menonton video pada hari ini. Pada pagi hari ini, izinkanlah saya memandu acara dalam rangka acara peringatan Tahun Baru Islam serta doa bersama sekaligus peringatan 10 Muharram 1443 Hijriah. Adapun susunan yang pertama ialah pembukaan, dilanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjut dengan sambutan-sambutan, dan dilanjut dengan acara inti dan diakhiri dengan penutup. Mengawali susunan acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan membacakan Al-Quran suratul Fatihah. Semoga dari awal acara hingga akhir nanti Allah berikan kelancaran. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Meningkat acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh santri Pondok Pesantren Nurul Hidayah, Saudara Mufti Abdul Aziz. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah pembacaan dari suci Al-Quran yang dibawakan oleh saudara Mufti Abdul. Jika acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Setia kepada yang terhormat Bapak Yadi Ibrahim Sdn yang dan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa Hadratul Mukarramin yang sama-sama kita hormati. Yang pertama guru kita Al-Mukarram Haji Muhammad Amin, sekaligus Ketua Yayasan Nurul Amin dan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Amin. Juga yang sama-sama kita hormati guru kita yang sengaja kita undang, Mukarram Ustaz Iman SPDI. Alhamdulillah hadir kepada kita yang akan menyampaikan hikmah 10 Muharram di tahun yang baru
hormati Bapak Farhan Maulana SPDI selaku Ketua maupun Wakil Kepala Sekolah Kurikulum. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Muhammad Syahroni SPDI selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Juga yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru SMP Bina Azkiyah. Dan insya Allah mudah-mudahan para guru kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati para santriawan santriawati Pondok Pesantren Nurul Hidayah dan juga seluruh siswa-siswi SMP Bina Azkiyah yang berada di rumah. Mudah-mudahan terus bisa mengikuti kegiatan Natal Muharram pada hari ini walaupun ada di lokasi yang berbeda, yaitu di rumah melalui aplikasi Zoom. Tetapi mudah-mudahan semua siswa bisa mengikuti dengan baik. Yang sudah terpapun, mari sama-sama kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat. Selawat dan juga salam tidak lupa kita ucapkan dan kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, itu sampai nanti. Dan mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Muharram, yang mana kegiatan ini adalah bagian daripada kegiatan program kerja OSIS SMP Bina Azkiyah. Alhamdulillah bisa kita laksanakan, dan saya berharap nanti baik siswa yang ada di tempat ini maupun siswa yang berada di rumah melalui Zoom agar bisa memberikan resume apa yang akan disampaikan dan telah disampaikan oleh Kiai kita nanti dalam hikmah-hikmah Muharram. Jadi saya berharap nanti menjadikan tugas buat guru pendidikan agama Islam, baik itu guru yang lainnya, agar ini adalah bagian daripada tugas untuk memberikan resume apa yang disampaikan oleh Kiai kami. Lalu selanjutnya, alhamdulillah dan saya mohon maaf Pak Kiai, Pak Ustadz, bahwa sebetulnya acara ini inginnya semuanya hadir. Kurang lebih siswa kita ada 400 siswa tahun ini. Akan tetapi memang menurut surat edaran dari pemerintah bahwa kegiatan-kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara langsung. Dan hari ini alhamdulillah yang hadir hanya seluruh siswa yang masuk dalam santri Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Mudah-mudahan dengan acara hanya seperti ini, saya sebagai kepala sekolah mohon maaf Ustaz, karena tidak semeriah apa yang diharapkan. Lalu selanjutnya, sebagai informasi, baik siswa yang ada di sini maupun siswa yang ada di rumah, hanya sekedar informasi bahwa insya Allah tahun ajaran baru besok bahwa SMP Bina Azkiyah ada tingkat lanjutannya, yang mana kita akan buka di sini untuk tahun besok itu adalah SMK Bina Azkiyah. Jadi santri yang sekarang kelas 9 siap-siap ataupun siswa yang sudah kelas 9
siap-siap tahun besok untuk bisa mendaftarkan ke SMK Bina Azkia. Jadi jangan kemana-mana yang santri, tetap di sini sampai 6 tahun supaya ilmunya lebih dalam lagi. Pun juga yang SMP yang tidak mungkin agar bisa mendaftar ya, untuk SMK-nya. SMK yang kita ambil jurusannya itu adalah teknik komputer dan jaringan dan juga rekayasa pengetahuan yang sering dikenal dengan programming. Insya Allah ini bisa membantu kita nanti ketika kita sudah lulus untuk masuk dunia usaha dan dunia kerja. Sambil dibarengi dengan ilmu pengetahuan agama yang dalam di pondok pesantren Nurul Hidayah. Didoakan Ustaz ya, mudah-mudahan di tahun besok sudah dibuka SMK. Jadi santri sudah bisa 6 tahun nyantren di pondok pesantren Nurul Hidayah. Dan mohon bantu doanya, baik bapak-bapak yang ada di rumah, para ustadz, para guru, insya Allah, kalau Allah izinkan, mulai November besok atau maksimalnya Desember besok, kami akan bangun gedung, baik untuk asrama untuk santri dan juga asrama untuk perempuan di lantai 2 dan laki-laki di lantai 2. Untuk fasilitas sekolahnya, insya Allah akan kita bangun 6 lokal kelas yang nanti akan nyambung dari asrama laki ke SMK dan SMP Bina Azkia. Jadi nanti santri nggak usah pakai lewat saya, lewat pulang. Nah seperti itu. Yang perempuan bagaimana? Yang perempuan nanti tetap lewat, kalau nggak bisa nanti kita kasih gondola. Mudah-mudahan pembangunan asrama, pembangunan sekolah insya Allah akan kita mulai kurang lebih sekitar November atau Desember. Jadi planning kami jika Allah mengizinkan mudah-mudahan November sudah kita mulai pembangunan selanjutnya. Untuk pembangunan sekolah kurang lebih sekitar 6 lokal yang kita bangun. Dan untuk asrama insya Allah 2 lokal, asrama perempuan 1, asrama laki 1. Doakan Yayasan Nurul Amin mudah-mudahan punya duitnya. Ada duitnya itu bisa. Ya, mudah-mudahan bisa membangun, bisa berkembang. Insya Allah cita-cita kami sebagai yayasan adalah ingin membangun dan mengembangkan sekolah ini. Tahun ini sudah dibuka pendaftaran siswa SMK Bina Azkia. Bagi alumni siswa SMP Bina Azkia akan mendapatkan diskon besar-besaran. Tidak ada uang pembangunan, insya Allah. Ya, dan juga dia bisa terus melanjutkan pendidikannya sampai 6 tahun. Jadi santri nanti yang kelas 9, tolong nanti bisa sampaikan ke orang tua. Saya pengen tahu yang kelas 9 ngacung. Yang kelas 9 ngacung. Nah, kurang lebih ada sekitar 25 orang ya. 25 orang nanti sebagai peserta didik SMK Bina Azkia. Dan kelas 9 tahun ini insya Allah yang akan lulus itu 119 siswa. Saya berharap 119 siswa itu yang tahun besok lulus mendaftar ke SMK Bina Azkia. Sisanya nanti dari peserta-peserta didik yang lain yang mau mendaftar ke SMK Bina Azkia. Tempatnya adalah di mana? Yaitu di lokasi yang akan kita bangun nanti. Jadi nanti kita akan bangun 6 gedung SMK Bina Azkia plus isi-isinya, meuler, komputer dan sebagainya akan kita fasilitasi. Dan untuk asrama nanti akan kita bangun di lantai 2, baik asrama perempuan maupun asrama putra. Seperti itu. Mohon dibantu doanya. Insya Allah pembangunan kalau Allah izinkan, insya Allah pelaksanaan akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2021 ini. Itu harapan kami, harapan saya sebagai kepala sekolah. Mohon doanya, mudah-mudahan pembangunan yang akan kita lakukan nanti bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Lalu selanjutnya,
Bapak sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pengurus OSIS SMP Binasia dan kesiswaan yang telah melaksanakan kegiatan Muharram pada tahun ini. Mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan juga terima kasih kepada para bapak-bapak dan ibu-guru yang telah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan hadir kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP. Kita acara selanjutnya dari acara itu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Tilman Arifin SPP kepadanya waktu tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Ali, ya Fatahu ya Ali, ya Fatahu ya Ali. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Yang terhormat Ketua Yayasan Nurul Amin beserta keluarga, yakni orang tua saya, kakek saya, Bapak Kiai Haji Muhammad beserta keluarga, yang semoga Allah panjangkan umurnya, semoga Allah berkahi rezekinya, dan semoga Allah memberikan kesabaran dan kemampuan bagi kita semua. Tak lupa juga yang terhormat Kepala Sekolah SMP IT Bina Astia, kakak saya yakni Bapak Kiai Haji Mutaqib SPIMN serta seluruh jajaran struktural dan dewan guru
yang saya hormati, dan semoga Allah muliakan dan semoga Allah kabulkan semua cita-citanya, dan semoga Allah memberikan kesabaran dan ketabahan dalam hidup. Yang saya hormati juga yang saya hormati guru saya dulu di sini untuk itu sering cewek sama Bapak Kiai Haji Burhan. Ada segala yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, dan juga seluruh dewan guru Allah manfaatkan ilmunya, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya banggakan dan juga saya cintai para seluruh siswa, siswi, santriawan, santriawati SMP Bina Asia dan Pondok Pesantren Nurul Hidayah, yang saya tidak sebutkan satu persatu karena terlalu banyak dan emang nggak kenal juga. Saya doakan semoga semuanya dari anak yang soleh dan solehah. Semoga semuanya paling utama memiliki akhlakul karimah. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita ribuan nikmat, sehingga ditakdirlah wa bi'idznillah hari ini kita bisa bertatap wajah baik secara live langsung ataupun secara online atau melalui kita bisa bertemu secara langsung dengan para guru, dengan para rekan-rekannya. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada hari ini, bertemunya kita pada hari ini, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Ya Allah ya Allah. Sholawat beriring salam, semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya, dan besok di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Ya Allah ya Allah. Para dewan guru, para santri putra, santri putri yang saya hormati. Kenapa saya harus duduk? Karena di sini ada orang tua saya, guru saya. Mohon maaf ya Bapak. Misalnya kameranya jadi turun, kayaknya harus ke atas. Saya dulu sama dengan kalian. Saya kalau ngaji asal tanya sama Abu Arom, Bapak Kiai. Kalau ngaji asal tukang tidur. Sama Pak Wahyudin. Udah lemes pulang kemari, asal belum ngaji kita alfiah. Ya Allah, dan susahnya buat
Udah susah ngajinya makin nazom, makin ngantuk, tidur, bangun asal udah giliran doa bubar. Kali mau saya biasa nyebut mengaji ya. Kali mau mengaji udah kesel banget, ini bocah ngaji tidur semua. Ya Allah, tapi ternyata alhamdulillah sampai dengan saat ini beliau masih diberikan kesehatan, sampai dengan saat ini Allah masih memberikan istiqomah sama beliau. Mudah-mudahan selalu. Amin ya Allah. Saya dulu tukang dijawab di sini kalau ngaji. Sama saya dulu dari sini. Terlahir dari pondok pesantren Nurul Hidayah. Saya masuk ke sini masih SD dulu. Ya, dari masih SD kelas 4 kalau tidak salah kelas 4 mulai ngaji di sini. Dulu sama Ustaz Babai, sama Pak Wali dan yang lain. Alhamdulillah sekarang saya di sini dipanggil kirain suruh ngamain sama Pak Wali. Ya, ternyata suruh ngisi ngaji. Nah makanya hari ini saya duduk di sini, saya bawa catatan di sini karena disuruhnya ngaji. Coba kalau disuruhnya ceramah, pasti saya nggak bawa kertas, nggak bawa pulpen. Karena disuruhnya ngaji, ya saya duduk. Dulu belum pernah saya ngalamin lengkar ini, belum pernah saya duduk di sini. Ngaji, mohon izin ini lengkarnya dipakai. Ya. Dulu saya belum pernah duduk di depan para santri Nurul Hidayah. Sekalinya pernah latihan ceramah di sini, sekarang masih ada. Apa? Lari pulang karena rumah saya mendekat. Saking takutnya, sekalinya ada berani itu dijegat. Mau mana tugas malam ini? Wah, mau naik ke atas. Geget yang ada, ya kan? Semua yang udah dihafalin hilang. Dikobong ini lagi dikobong, wow, kayak orang bener. Nunjuk gini-gini. Nyampe depan podium hilang semua. Baru timbang assalamualaikum, jot digituin udah, wow, kaget. Buyar semua yang ada, udah langsung pada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena disuruhnya maju lu bagian maju, ya tukang maju doang gitu, assalamualaikum langsung assalamualaikum. Hari ini melalui undangan saya disuruh jadi narasumber. Jadi biasanya kalau narasumber bawa laptop, pakai InFocus dan juga yang lainnya. Tapi saya bawa kertas selembar dan pulpen 1 buah. Para santri putra, santri putri, dan siswa-siswi yang berada di rumah yang saya banggakan. Hari ini judulnya, temanya apa? Meneladani peristiwa 10 Muharram agar menjadi pelajar yang baik. Meneladani peristiwa 10 Muharram. Subhanallah, Allah tetapkan dalam Al-Quran bahwa ada 4 bulan mulia. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya bulan Muharram. Dan bulan Muharram tersebut ada lagi keistimewaannya, yaitu tanggal 10 Muharram. Itu sudah Allah tetapkan dan Allah abadikan. Tadi kata Bapak Kepala Sekolah nih suruh catat tugas, ya. Suruh apa disebutnya ini dijadikan tugas buat kalian. Sekarang saya tahun 2019 pensiun dini dari kepala sekolah. Jadi yang pensiun itu dari dulu si dini, bukan si Dina. Jadi pensiun dini.
biasa ngasih tugas kepada seluruh siswa SMP, IPS, dan kalau kita 4 sekarang untuk saya jadi narasumber, saya kasih tugas sama kalian siswa-siswa ini. Tugasnya cari ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah memuliakan 4 bulan tersebut di antaranya bulan mana. Cari surat apa, ayat berapa. Nanti Pak Guru masing-masing yang bertugas mengambil tugas itu. Nah, dalam surat apa dan ayat berapa. Tidak terkecuali baik itu siswa yang di sini secara langsung kita berhadapan ataupun siswa-siswi yang di rumah. Nanti tugasnya yang pertama. Jadi cari surat apa dan ayat berapa yang menjelaskan tentang Allah memuliakan 4 bulan. 4 bulan mulia gitu. Itu yang pertama. Jadi peristiwa 10 Muharram di antaranya Allah mengistimewakan 10 Muharram karena di 10 Muharram itu Allah menurunkan hujan ke bumi pertama kali. Itu istimewa loh. Turunnya hujan. Kita mah kadang-kadang turunnya hujan. Ya, hujan. Ya. Justru hujan itu adalah anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada saatul ijabah yang Allah selipkan di saat turunnya hujan. Apa itu saatul ijabah? Yaitu waktu bisa diijabahnya doa, yaitu di saat turunnya hujan. Kita mah kadang-kadang turunnya hujan, ya hujan. Justru di situ ada saatul ijabah. Yang pertama. Yang kedua, Allah membebaskan Nabi Yunus atau dikeluarkannya Nabi Yunus dalam perut kalau sekarang nyebutnya ikan paus. Selanjutnya Allah juga menyelamatkan Nabi Ibrahim ya, dari di saat dibakarnya oleh Raja Namrud. Masih banyak lagi dah. Keistimewaan 10 Muharram yang Allah tetapkan, yang Allah disebutnya abadikan untuk jadi pelajaran buat kita. Ya. 10 Muharram. Nah, hari ini kita duduk semua di sini untuk meneladani peristiwa-peristiwa tersebut tanggal 10 Muharram. Ini khususnya buat kita dan kalian agar menjadi pelajar yang baik. Emang kalau pengen jadi pelajar yang baik kayak gimana? Nah, ini yang pertama saya rangkum dari kitab Ta'limul Muta'alim. Pelajar yang baik itu yang pertama Ta'zimul Ustad. Hormat sama guru. Bang, hormat sama guru apa kalau ketemu guru kita gini terus? Pak, hormat Pak. Bukan. Dulu itu kalau ketemu Bapak Kiai, kalau ketemu mengaji, itu mengaji di rumah di sono, itu nggak berani keluar dari kobong. Karena malu. Karena sudah dididik dengan rasa takzim. Apa itu takzim? Hormat. Ya. Kalau sekarang di situ ada kayak Haji Burhan. Kalian mau keluar? Enggak mau keluar karena bukan takzim itu, bukan karena takut disuruh. Itu bukan pelajar yang baik. Justru di rumah kalau disuruh itu pada berebut. Sekarang disuruh pada berebut, ya, berebut ogah. Dulu itu kalau disuruh sama guru pada berebut. Ketemu sama guru, langsung pada turun semua pundaknya. Pundak yang mana? Yang kanan. Gitu. Itu yang pertama, pelajar yang baik. Takzimul Ustad. Hormat sama guru. Saya nitip.
Nitip. Saya nggak ngebedakan antara sekolah dan pesantren karena itu semua sama. Yang dikajinya adalah pendidikan agama. Karena pelajaran sekolah pun sama bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Bahkan siapa penemu matematika pertama? Ibnu apa? Lupa, Ibnu Rushd. Saya lupa tuh. Itu bahkan dari Islam, dari golongan ulama. Kenapa saya tidak membedakan? Tidak membedakan tentang takzimnya. Ini kadang-kadang maaf, ada siswa sama guru sekolah itu pilih-pilih. Bahkan sama pelajarannya juga pilih-pilih. Saya mah resepnya pelajaran fikih aja. Pelajaran matematika puyeng, apalagi gurunya galak. Saya emang nggak suka sama pelajaran ini. Karena apa? Gurunya galak. Apalagi kalau datang ke kelas pakai patus slop, datang tuk tak tek tok. Ngintip. Mulai detik ini jangan pernah membedakan takzimul ustadz antara pesantren dan sekolah. Karena kalau masih seperti itu, jangan harap ilmu kalian bisa manfaat sampai ke depan. Nauzubillahi min awas. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana jadi pelajar yang baik? Yang kedua, takzimul ma'had. Apa itu takzimul ma'had? Hormati pondok pesantren dan hormati lembaga sekolah. Saya mau tanya sekarang, siapa yang pernah coret-coret di meja? Siapa yang pernah tulis di meja? Kok dia sama gue begitu ya sekarang? Ada apa sih? Tanda tanya gede. Ditulis di meja pakai tip X atau pakai pulpen. Kalau masih ingat itu pernah nulis di meja atau nulis kayak zaman dulu SMP aja nulisnya S-nya diganti pakai X, P-nya diganti sama V, XMV. Ini bodoh amat yang nulisnya ya. Saking pengen gaulnya nulis SMP aja diganti pakai XMV. Padahal udah bener-bener susah bacanya, coba. XMV ke sekolah ya pakai X, susah kan? MV jadi pertama. Ya kan? Nah, kalau ada yang pernah nulis seperti itu atau pernah nulis apapun coret-coret di tembok, insya Allah mudah-mudahan di SMP Bina Azkia bersih semuanya, di meja nggak ada, di tembok nggak ada. Ada. Kalau ada yang pernah nulis itu, tobat dari sekarang dan hapus tulisannya. Karena apa? Karena selama itu tulisan masih ada yang tidak bermanfaat di meja dan di tembok, maka selama itu juga ilmu yang gantung nggak manfaat dan malaikat akan melaknat. Nauzubillahi min. Yang ingat hapus, yang nggak ingat cariin di mana. Bagusnya kalau pelajar yang baik itu, di dalam kitab Safinah dijelaskan tuh di tengahnya. Kata Nabi dalam hadisnya, barang siapa yang menulis sholawat di buku atau di kitabnya, tulis sholawat, maka selama tulisan sholawat tersebut masih ada, maka malaikat tidak akan pernah berhenti untuk mendoakan dan mengistighfarkan orang tersebut. Tulisnya sholawat di depan, di jilidnya tulisin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Tulisin kayak gitu yang bagus. Ada nggak tulisan kayak gitunya? Ada. Yang udah ada, yang belum ada. Tulisin.
Biar apa? Biar selama itu tulisan masih ada, maka malaikat tidak akan pernah berhenti untuk memberikan atau mendoakan dan membacakan istighfar buat orang yang nulis tersebut. Wah, yang belum ada buru-buru nulis no. Ya. Ta'zimul ma'had. Awas. Ini meja di sekolah dari keker sampai reot. Habisnya meja bukannya dipakai buat belajar tapi didudukin. Kalau kata orang tua dulu mah nanti ketiban takra. Tahu ketiban takra? Hah? Enggak tahu. Kayaknya orang tahu enggak baca ketiban takra. Ketiban takra itu kalau nggak salah, nih kalau salah tolong benerin. Ketiban takra itu gini, orang lain yang berbuat salah, kita yang ketempuhan. Paham nggak? Nah, itu katanya ketiban takra tuh kayak gitu. Orang lain yang berbuat salah, tapi kita yang disalahin. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Itu namanya ketiban takra. Nah, para siswa-siswi yang saya hormati, itu yang kedua, ta'zimul ma'had. Yang ketiga, ta'zimul ilmi. Hormat sama ilmu. Kalau pengen jadi pelajar yang baik, ya. Buku jangan dicoret-coret, ditulisin di belakangnya OI, orang Indonesia. Iya ketara, emang orang Indonesia, udah kelihatan keling. Ya. Rambut juga rada merah-merah karena main panas-panasan mulu. Udah kelihatan. Lu ditulisin OI di belakangnya. Oh, coret-coret apa, Be? Nah. Waduh, itu buku udah banyak batiknya. Ta'zimul ilmi, hormat sama ilmu. Biar apa? Biar ilmu cinta sama kita. Di dalam kitab taklim kan dijelasin caranya hormat sama ilmu, jangan nyimpen pulpen di atas buku. Nah kayak gini nih, ini nggak sopan nih sama ilmu nih. Naruh pulpen di atas buku atau di atas kitab. Caranya gimana bang? Caranya taruh aja di samping. Masih lega tuh kemana-mana. Ya. Hal tersebut ya Allah diatur sama ulama. Biar apa? Biar yang ngajinya itu, biar yang belajarnya itu manfaat ilmunya. Sepele kan? Sepele kan? Sepele kan? Naruh pulpen di atas buku itu bisa jadi penghalang tidak manfaatnya ilmu. Ya apa susahnya tinggal naruh di sampingnya. Atau jangan naruh pulpen di dalam buku atau dalam kitab nih, di dalamnya. Itu jangan. Karena sama aja naruh di atas buku. Wah, itu pulpen yang tadi di atas buru-buru pindahin. Udah ditaruh di dalam pasti salah juga. Emang kayak gitu. Itu di dalam kitab taklim. Dijelasinnya seperti itu. Supaya apa? Supaya kita semuanya sebagai pelajar yang baik memiliki akhlakul karimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sayyidina Ali pernah berkata, ilmu yang kita kaji, dimanapun itu mengkajinya, di sekolah, di pesantren, di kampus, dan dimanapun itu, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, tanpa didasari akhlakul karimah, nol besar, nol. Gak ada pengaruhnya tuh ilmu. Jadi lebih berharga akhlakul karimah ketimbang ilmu yang kita cari di mana-mana. Jadi dasari dulu dengan akhlak. Orang kadang-kadang kalau terlalu pinter atau pinter tanpa dibarengi akhlak, bejat jadinya. Tapi kalau orang walaupun gak pinter-pinter banget, gak pinter-pinter amat, tapi kalau akhlaknya baik, itu kebawa mulia. Betul kata Sayyidina Ali. Gitu. Pertama akhlak dulu kita benerin. Sama guru tadi, sama lembaga, sama ilmu. Nah, selanjutnya nih jadi santri atau siswa lumayan 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar buat belajar. Ya.
Itu harus didasari sabar dan tawakal. Sabar dan tawakal. Bahkan kadang-kadang saya suka membalik, tawakal dulu baru sabar. Karena tawakal itu apa? Tawakal itu adalah usaha secara maksimal, baru serahkan kepada Allah secara total. Itu tawakal namanya. Usaha dulu secara maksimal. Ada tugas dari pesantren atau ada tugas dari sekolah suruh menghafal. Hafal aja dulu. 1, takjimul ustad. 2, takjimul madhah. 3, takjimul ilmi. Cara pelajar yang baik. 1, takjimul ustad. 2, takjimul ma'had. 3, takjimul ilmi. Terus aja hafalin dulu. Usaha dulu secara maksimal. Udah capek, mulut udah pegel, mata udah perih buat ngapalin. Nah, baru serahkan sama Allah. Ya Allah, saya serahkan kepadamu bahwa saya ada tugas dari sekolah, tugas dari pesantren untuk menghafal ini. Mau dikasih doanya mau? Mau? Nah, doanya Allahumma inni istauda'atuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya indah hajati ilaihi walatan sanihi ya rabbal alamin. Hah? Enggak keudang nyatetnya. Berarti kalau nggak kekejar nyatetnya, datang ke rumah, bawa ayam putih, bawa rokok putih, bawa kopi putih, susu putih. Ya. Ntar minta doanya sama Ustadz Rohi, ya. Sama Bapak Sahroni. Sekali lagi, Allahumma inni istauda'atuka. Allahumma, ya Allah, inni istauda'atuka, aku titipkan kepadamu ma'alam tanihi, perkara yang aku, apa sih disebutnya, yang aku pelajari dan engkau beri kepadaku. Fardudhu ilayya, kembalikan lagi ilmu itu yang aku titipkan. Ilayya kepadaku, indah hajati, di saat aku butuh akan ilmu tersebut. Walatan sanihi ya rabbal alamin, jangan kau lupa atau jangan kau berikan lupa kepadaku tentang ilmu yang udah saya kaji tadi. Ya. Jadi di saat kita nanti butuh sama ilmu tersebut, ya Allah dulu saya pernah ngaji ini, saya pernah belajar ini, balikin lagi apa tuh ilmunya, gitu. Ya Allah balikin lagi apa, please ya Allah. Kalau kata si Saprol mah dulu, para santri putra, santri putri, siswa siswi yang saya hormati, gitu. Jadi sabar, tawakal. 3 tahun bukan waktu yang sebentar. Pasti banyak ilmu yang kita kaji baik di sekolah dan di pesantren. Ya, selama 3 tahun, buku udah ngabisin berapa buku, pulpen udah ngabisin berapa pulpen. Nah, tapi nitip buku dan catatan yang kalian pegang sekarang jangan sampai hilang sampai nanti kalian sudah berkeluarga atau sudah keluar dari pondok pesantren ini. Itu jadi saksi. Dulu saya lagi ngaji di sini, pas lihat tulisan, ya Allah, masih mendingan ceker ayam daripada tulisan saya. Tapi dilihat lagi, dibaca lagi, oh ini dulu waktu ngaji. Dibaca lagi, oh tambah lagi ilmunya. Oh ini dulu waktu 10 Muharram nih, sama Bang Hilman nih ngaji nih. Oh iya tuh ternyata gitu. Allahumma inni istauda'atuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya indah hajati ilaihi walatan sanihi ya rabbal alamin. Gitu. Selanjutnya, karena saya mah tadi juga disuruh ngaji, jadi saya bawa catatan. Ya. Selain jadi siswa-siswi yang baik, namanya juga di pondok, nitip apapun itu kegiatan di pondok, maka itu akan jadi gambaran buat kalian nanti di saat kalian sudah pulang ke rumah masing-masing. Percaya atau tidak percaya, buktikan nanti. Kalian di pondok disuruh ngapalin begini, begini, begitu, begini, begitu. Itu nanti di rumah pun kalian akan mengalami itu. Ya.
Abang nih dulu waktu di pondok itu kobong abang itu sama dengan kobong Bapak Roni dengan kobongnya Pak Ustadz Roi waktu di Tasik. Itu di kobong ada kaca gede, nah, panjang, kaca panjang, diriin di depan. Itu setiap bubar ngaji dari jam 7:30 sampai dengan jam 9:30 itu semuanya harus muzakarah lagi di kobong masing-masing. Entah di sini itu bahasa muzakarah itu pemaknaannya apa. Kalau tempat saya mondok dulu itu muzakarah itu artinya ngejelasin lagi, belajar ngomong, ngejelasin di saat pelajaran yang tadi sudah dipelajari. Wow, di kobong masing-masing itu abang nih, pokoknya kaca itu kalau udah jam 9:30 itu ada di bawah. Itu abang di depannya. Kaca diriin, di depan abang itu abang jajarin. Sendok, pulpen, buku, peci, bantal, piring, ngejajar semuanya di depan. Ini kaca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Yang terhormat, di depan kaca nih, ngomong di depan kaca. Belajar muzakarah. Belajar melatih mental. Sendok, bangun. Tidur mulu ngajinya. Apa tadi yang udah dipelajarin? Ini. Wah, itu rame santri semua. Belajar ngomong di depan kaca. Karena sekarang saya juga seolah-olah ngomong di depan kaca. Kalian itu seolah-olah kaca. Kaca apa? Kaca di saat saya dulu sedang belajar sama seperti kalian. Yang putra, ya, jangan putus semangat. Ya, saya mau diam di pondok juga mau jadi apa ntar pulang? Pesantren nggak punya, majelis nggak punya, lembaga nggak punya, bapak maaf tukang kerja bangunan, bapak tukang ojek. Saya ngapain diem di pondok, mendingan saya pulang saya kerja. Kalau Allah sudah ngasih ilmu ke kita, Allah nggak bakal menyia-nyiakan kita. Mau dimanapun tempatnya nanti kalian pulang, Allah pasti memuliakan orang yang punya ilmu. Nggak bakal diantep sama Allah. Jangan putus asa karena kalian nggak punya apa-apa di rumah. Siapa tahu nih sekarang nih orang mana? Kamu orang mana? Hah? Curug. Siapa tahu udah keluar dari pondok pesantren Nurul Hidayah, tinggalnya nggak di Curug. Siapa tahu di Jakarta jadi menantu kiai. Amin. Iya. Makanya dari sekarang kalian bekali diri kalian dengan ilmu. Jadi siapa yang tahu nanti kita bakal tinggal di mana? 9 tahun saya sebelum pindah lagi ke sini itu tinggal di Bogor. Ya. 9 tahun. Di Tasik 9 tahun keluar. Di Bogor 9 tahun pulang lagi ke sini. Di sini ntar 9 tahun nggak tahu kemana lagi. Di Tasik 9 tahun. Di Bogor 9 tahun juga. Sekarang di sini baru dapat 1 tahun jalan 2 tahun. Nggak tahu ntar 9 tahun lagi pindah lagi kemana nggak tahu. Karena apa disebutnya? Saya pikir bahwa ini bukan jalan akhir hidup saya. Kalian yang sekarang di pondok, yang sekarang sedang sekolah, jangan berpikir bahwa kalian duduk di pondok pesantren Nurul Hidayah, jangan pikir kalian duduk di sekolah SMP IT Bina Azkia, itu jalan akhir hidup kalian. Belum. Karena yang SMP masih ada SMA. Ya enggak? Gitu. Nah, jadi selama masih duduk di pesantren dan duduk di sekolah, ikuti semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Karena apa? Karena ini adalah gambaran. Saya tadi bilang bahwa kalian adalah cermin dari saya. Bahwa dulu saya pun sama seperti kalian. Gitu.
Tapi kalau misal sudah waktunya, nanti ente yang dari Curug nanti bakal duduk berapa tahun ke depan bakal duduk di sini sama seperti saya. Iyalah. Saya aja nggak nyangka bakal duduk di depan. Dulu saya pengen duduk di depan lagi masih di pondok di sini. Gitu. Karena memang belum bisa, ya belum bisa maju. Tapi sekarang inilah waktunya saya berbicara di depan kalian. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Siap laksanakan? Siap laksanakan? Terakhir, hari ini 10 Muharram. Di dalam kitab I'anatul Thalibin, syarah dari kitab Fathul Mu'in, halaman 302, cetakan dari Darul Fikr Libanon. Nah, di situ dijelaskan bahwa ada 12 amalan yang diunggulkan pada hari 10 Muharram. Di sini ada 3 bait. Nadanya sama dengan, kita samain dengan nada ilahi lastu lil firdausi ahla. Mana nada ilahi lastu lil? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wawfir dunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. Bareng ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi fi yaumi asyura ashrun tattasil bihat nadani wala fadlun nukil sumsol lisil zur'a liman udwa ketahil rosal yat firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi
hari ke-10 Muharram amalkan 12 amalan yang diunggulkan. Yang pertama siangnya dipuasakan, 2 sholat malamnya diperbanyakkan, 3 silaturahmi pada saudara, 4 ziarah pada para ulama, 5 tengok saudara yang kurang sehat, 6 2 bibir matanya disipat, 7 anak yatim usap kepalanya, 8 sodakoh juga kepadanya, ke-9 mandi sunnah sempurnakan, ke-10 keluarga bahagiakan, ke-11 jangan lupa potong kuku, 12 baca kulhunya 1000, ke-11 jangan lupa potong kuku, 12 baca kulhunya 1000, ilah tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi, fahabli taubatan wafir junubi fa innaka ghafirun bil azimi. 12 amalan. 1, siangnya nih sekarang kita puasa. Bang, abang kagak puasa. Siapa suruh dikasih air jadi diminum. Jadi batal. Nah, yang kedua, sholat malam, lagi malam kudunya nih atau ntar malam, sholat sunnahnya kerja banyak. Nah, yang ketiga, silaturahmi pada saudara. Bang, kan saya lagi mondok, nggak bisa pulang. Saudara samping kobong. Siapa tahu ada temennya yang di samping kobong lagi menggigil. Kenapa? Kelantih belum madang. Kasih madang, jangan kasih nasihat. Orang kelaparan, orang lagi kelantih, kasih nasihat, kasih madang. Mungkin kelantih dia. 4, ziarah pada para ulama. Baik ulama yang masih ada ataupun ulama yang sudah tiada. Alhamdulillah hari ini saya diundang ke sini, jadi saya bisa silaturahmi ziarah kepada para guru-guru saya. Terus yang kelima, tengok saudara yang kurang sehat. Seperti tadi, ini bukan di pondok, Bang. Iya, saudara yang sepesantren aja. Atau yang cowok, Bang, boleh nggak saya ngelongok ke saudara saya? Yang mana? No di Komplek Putri? Nggak boleh lah. Maunya. Nah, terus yang keenam, 2 bibir matanya disipat. Bang, abang kok kagak disipat? Kagak punya. Lo kan make areng atau pantat kuali. Sifat sini. Perih mata. Nah, yang punya sifat mata pakai. Yang penting sifat mata, jangan sifat madmumah. Ya. Terus yang ketujuh, anak yatim usap kepalanya. Ada keterangan kalau anak yatimnya yatim yang ditinggal bapaknya usap dari depan ke belakang. Dari depan ke belakang cara ngusapnya.
Bang, kalau yang anak yatimnya ditinggal ibunya, berarti piatu. Itu ngusapnya kemana? Dari belakang ke depan. Ini kalau yatim piatu, unyeng-unyeng. Jangan. Udah depan ke belakang, belakang ke depan. Ayo unyeng-unyeng. Jangan. Gitu. Bang, ini anaknya, itu anak ngusap anaknya. Yang yatim dari depan ke belakang, yang piatu dari belakang ke depan. Kalau maknya diusap, jangan maknya mah. Nah, yang ke-8, sodakoh juga kepadanya. Nah, biasanya 10 Muharram itu dipakai untuk santunan yatim. Nah, yang ke-9, mandi sunnah sempurnakan. Biasa, dari ujung rambut sampai ujung kaki, jangan sampai ada kulit yang terhalang oleh segala sesuatu yang bisa tembusnya air ke kulit. Sempurnain. Mandi sunnah. Ke-10, keluarga bahagiakan. Bang, sekali lagi saya mah di pondok susah pulang ke keluarga, nggak boleh kalau nggak diizinin. Gitu. Kalian bekali diri kalian dengan ilmu, ntar pulang ke rumah jadi ulama, jadi ustadz, jadi kiai, jadi orang bermanfaat. Maka keluarga akan bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal. Bahagiakan keluarga. Jadi kalau orang tua lagi jenguk mari jangan merengut, deh muka ditekuk kayak kanebo kering. Orang tua datang ngelongok ke sini langsung merengut. Tangan langsung syuk. Langsung minta. Jangan, bahagiain dulu orang tua. Cium tangannya. Ucapkan dulu assalamualaikum kalau orang tua lagi ngelongok kemari. Yang ke-11, jangan lupa potong kuku. Ya, yang kukunya masih panjang-panjang. Ya, potongin kukunya nih 10 Muharram. Bang, saya belum, ntar pulang dari sini. Jangan karang potonginnya. Ntar pulang dari sini. Ya, ke-12, baca kulhu perbanyak 1000 katanya. Bang, banyak amat, orang-orang ke 20.000. Ini cuma 1000. Nah, baca kumpulin batu 10. 10, 1, 10 lagi. Satu kelompok 10, satu kelompok 10. Ngitung. Kalau udah dapat 100, pisahin. 100 pisahin. 100 pisahin. Baru tuh dapat 1000. Gitu. Ya, baca kulhu 1000. Sanggup? Sanggup? Abang sanggup sekarang dalam 1 detik. Ya. Baca kulhunya 1000. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhunya 1000. Beres ya. Para dewan guru, para santri putra, santri putri yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan buat para siswa-siswi yang di rumah. Sekali lagi karena pandemi ini belum selesai, karena virus corona, untung corona. Bukan kok Pak Roni gitu. Kok Roni. Jadi corona ya. Jadi ini mengharuskan semuanya wajib pakai masker. Nah, dulu mah yang pakai tutup wajah itu kemarin sebelum corona itu hanya perempuan-perempuan yang bernikob. Sempat dicaci dan dicela itu yang pakai nikob. Sekarang mah cowok juga pada pakai. Ya kan? Semuanya pada mau cewek mau cowok sama sekarang. Ini karena corona. Bahkan yang nggak berkerudung aja sekarang tutup pakai hijab, pakai masker. Gitu. Ya Allah. Ya, mudah-mudahan dengan memasukinya tahun baru Muharram dan kita baru merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, negara Indonesia cepat terbebas dari pandemi corona ini. Mudah-mudahan semua pembelajaran bisa pulih kembali, bisa tatap muka di sekolah. Ini sekarang saya juga tatap muka sama yang di rumah, walaupun nggak kenal sama saya. Halo, ada kameranya soal. Yang di rumah, awas catat tugasnya, nanti ditagih sama gurunya masing-masing. Ya, sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya meresep sama santri. Ya. Jadi jangan putus asa kalian. Gitu. Santri mah beda. 2 tahun kalian pulang dari pondok langsung disuruh tahlil. Ya. Langsung disuruh mimpin tahlil jadi imam.
Itu yang pulang dari pondok. Ya. Lagi tadi yang baca Quran suaranya enak banget. Ingat dulu lagi masih ngaji di sini. Suka latihan qori. Nah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh guru kita bersama Ustaz yang menarik seperti ini. Semoga menjadi motivasi sekaligus bermanfaat untuk kita semua. Ini adalah acara terakhir, yakni doa penutup kepada yang berhormat Abu Karam Muhammad Muhammad untuk tempat meneruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi ni'matil ihsan wa ja'alana min hudamin sunnatina fil mustafa alaihi wassalatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil din. Wallahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la syakaratum la yasjanakum wa in kafartum inna adzaba lasyadid wa inna adzaba wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man salaka dan kami hormati kepada seluruh para dewan ini, baik Bapak dan Ibu, khusus kepada Ketua Sekolah SMP Negeri Nadian, dan juga kepada para yang lain dan peserta ibu, para santri dan santriat, para penonton saya yang mudah-mudahan semuanya ya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir langsung baik di Manisari Pondok Pesantren Hidayah ataupun yang di tempatnya masing-masing. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW beserta kepada seluruh para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, para tabi'in sekalian, yang mudah-mudahan kelak kita adalah yang mendapatkan syafaatnya daripada Rasulullah SAW. Untuk selanjutnya tiada kata yang patut kita ucapkan pada saat ini, hanya puji dan syukur kepada Subhanahu wa taala yang mana atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap saat, baik nikmat iman Islam, sehat walafiat, khusus alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini di SMP ITB Nadia yang bertempat di Majelis Taklim Pondok Pesantren Hidayah mengadakan acara Muharram yang memang sudah menjadi rutin dalam setiap setahun ya diadakan acara ini. Namun karena pada saat ini dalam keadaan pandemi ya acara ini sebagian adalah ya hadir secara live langsung dan kemudian ya sebagian adalah secara online, nggak bisa diadakan secara normal sebagaimana biasa. Namun tidak mengurangi rasa memuliakannya kita kepada anugerah Allah Subhanahu wa taala ada acaranya Muharram ini, dan juga memang
pada bulan ini adalah ya bulan Agustus, sekaligus pula kita mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala dengan diproklamasikannya 17 Agustus ya, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1400 berapa itu tahun 45 ya, yang mana mudah-mudahan kita selaku anak bangsa ini ya bisa mengamalkan, menjalankan hasil daripada pejuang-pejuang kita yang telah mengorbankan segala macam, baik itu akal, pemikiran, malah ya berikut pengorban jiwa, tenaga, malah sampai nyawa ditaruhkan untuk membebaskan negeri kita daripada penjajah, sehingga alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala negeri kita dapat dimerdekakan. Ini tentunya hasil daripada pejuang-pejuang. Maka kamu-kamu inilah adalah selaku generasi penerus yang tentunya akan mengisi sebagai calon pengganti daripada para pemimpin-pemimpin yang ada sekarang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan acara Muharram diisi dengan tausiah. Yang menyampaikan tausiahnya tadi itu adalah memang saya bukan tahu istilahnya belajarnya, lahirnya aja saya tahu ya gitu ya gitu. Jadi alhamdulillah salah satu daripada alumni Nurul Hidayah ya, yang dulu belajar, saya ingat kalau waktu ngaji amil pipinya basah sama air mata, takut sama abahnya ya, itu takut dicubit, karena kalau abah udah dipelototin juga udah takut gemeteran ya. Tapi alhamdulillah dengan kegigihan beliau ya sekarang bisa ente pada saksikan sudah bisa memberikan tausiahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang tadi beliau sampaikan ini bisa dapat dipahami dan kemudian diamalkan, udah pasti ada kemanfaatannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan ya kepada seluruh jajaran para Dewan Guru, staf pengurus sebagai Yayasan Nurul Amin Pondok Pesantren Nurul Hidayah, ya semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberikan kekuatan iman Islam, diberkahi dalam kehidupannya, dan ya semoga berkah dalam hidup dan manfaat ilmunya. Dan ilmu yang diajarkannya mudah-mudahan jadi sabab yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ditambahkan lagi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah bersabda, man amila bima alima wa rasulullah malam ya'lam. Siapa orang yang mengamalkan ilmu yang telah dia miliki, maka akan ditambah ilmu yang belum dia miliki. Dan juga mudah-mudahan kepada para santri syariat, kepada seluruh para siswa-siswi Pondok Pesantren Nurul Hidayah SMP ITB Nazia, ya kelak menjadi orang yang betul-betul anpaunas linas, orang yang paling banyak dibutuhkan oleh manusia. Masalah gelar apa aja, yang penting mah ada bermanfaat ya, berguna untuk agama, bangsa, dunia akhirat selamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena Abah ya sangat ngeri ini ya, keadaan situasi sekarang seperti ini ya, maka oleh karena itu ya Abah berpesan belajar yang sungguh-sungguh. Jadi jadi harus mempunyai semangat belajar, harus mempunyai cita-cita, karena tidak ada kesuksesan tanpa ada proses ya. Nah oleh karena itu keberhasilan tentunya ada dengan proses yang sungguh-sungguh. Untuk itu mari sama-sama kita tutup acara ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua. Ala hadiniah wa likulinatin sholihah wa li haratina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi, yang mana Yayasan Nurul Amin yang sudah merancang
sudah ada niat yang bulat untuk membuktikan impiannya. Jadi tahun 2021 ini untuk membangun kelanjutan pendidikan daripada SMP IT dilanjutkan dengan SMK-nya. Mudah-mudahan diberikan suatu jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, karena Allah mendengar, Allah melihat, Allah Maha Kaya. Jadi ini bersandarannya adalah kepada yang Maha Kaya gitu ya. Yani Allah Subhanahu wa taala entah dari mana nanti dia mengasih sumber jalannya itu uang buat membangun yang tentunya menghabiskan menelan dana yang sekian banyak. Karena kalau mendengar Pak Jagung Takin tadi luar biasa. Belum gedung sekolah, asrama putra, asrama putri, ya tapi kita memang harus ya seperti itu. Ini juga adalah merupakan suatu bahan ilmiah untuk kalian-kalian. Jadi hidup adalah jangan berputus asa, jangan hanya sesuai dengan apa yang kita miliki, apa yang kita lihat, tetapi kita harus bergantungan kepada yang Maha Kuasa, yang Maha Kaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi awalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi akhirin. Ya dzal jalali wal ikram barik wa salim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabir salah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fina man ka fi majidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika karim wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il khawali wal afat wa taqilana biha min jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha ya Allah salawat min jami'il khairat bi hayati wa ba'da mamat. Allahumma shalli sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min jumati wa min tukrimuna bi nurika wa adilana ma'askal taifa ma innaka ta'lamu wa la ta'lamu qulub. Allahumma tumina bi tasyir Quran sirah baina tasyira qirasirina kala kayasir naskah ya Allah naskah ya Allah mingkul asir naskah Allah bi mu'jizati rasulika anbiya ikon kabi karomati auliya ikon kabi ummati ulama ikon sholah ikon barakati baina mahati antak dawa ijana antak dia hawa ijana hawa jaduna akhirat antak dia hawa ijadunya wal akhirah. Allahumma inna asqaridaka janah muduga muzakhatika wa narabana tah bainana wa baina qaumina bil haqq wa tahhiru fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun alal rabbil alamin. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berakhirnya doa atau doa akan kita pada ini. Dan saya selaku wawancara mohon maaf apabila ada tutur kata atau perbuatan yang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.